Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Anna dalam program Motivi Kosakata. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman. Nah teman-teman, kali ini kita akan membahas arti kata ngeprank. Pasti teman-teman udah nggak asing lagi kan sama arti kata ngeprank tadi itu. Yuk kita cari tahu lebih dalam arti kata ngeprank menurut teman-teman. Kalau kata ngeprank sendiri menurutku tuh kayak njalin orang sih, tapi njalin orang lebih dari bercanda. Kalau bercanda kan kayak melalui perkataan, kalau ngeprank tuh ya kayak perbuatan kayak gitu sih. Jahil yang dilakukan seseorang terhadap seseorang gitu. Mengerjai orang atau ngibuli orang ya. Dikerjain ya, ngerjain dan dikerjain. Kalau menurut saya kata prank itu lebih ke perbuatan jahil, tapi itu lebih kayak bersifat bercandaan gitu. Prank itu menjahili atau berbuat usil yang disengaja. Ngeprank orang. Ngeprank orang dan orang ngeprank saya. Pernah ngeprank teman saya nyembunyiin HP-nya atau kunci motornya. Rasanya kesel sih di prank gitu. Tapi kadang ya karena bercandaan juga kan jadi memaklumi. Pernah ngeprank dosen. Jadi saya bilangnya, maaf Romo, saya tidak bisa datang kuliah. Tapi nggak tahu ya saya datang kuliah. Saya pernah ngeprank teman saya yang berulang tahun. Nah itu dia baper, dia sedih. Tapi akhirnya dia senang kalau kita cuma ngeprank aja, cuma bercanda gitu. Di prank pasti kesel gitu. Pasti mereka merasa kesal sih, tapi ya saya juga pribadi merasa senang bisa ngeprank teman sendiri. Ternyata di prank itu nggak enak teman-teman. Lebih enak ngeprank dibandingkan di prank. Nah teman-teman, gimana? Udah pada denger kan arti kata ngeprank menurut teman-teman? Sekarang kita cari tahu yuk apa arti kata ngeprank menurut sudut pandang teologi dan psikologi. Prank itu sebetulnya artinya adalah bersenda gurau atau menipu atau mengibuli begitu kalau dari kamus. Tapi ngeprank itu lebih diartikan sebagai practical jokes karena selalu ada aksi ketika akan mengerjai seseorang begitu. Nah, akan menjadi berbahaya ketika prank ini dilakukan tanpa memperhatikan situasi dan kondisi sekitar ataupun orang yang sedang diprank begitu. Bukannya malah lucu, kemudian tertawa dan menyenangkan, akan menimbulkan efek yang berkepanjangan. Jadi untuk melakukan prank itu kita perlu melihat dulu sebetulnya apa tujuan kita melakukan prank. Kalau hanya guyonan kita sesuaikan dengan kondisi orang yang akan kita kerjai begitu. Dampak dari prank itu sendiri kalau tidak tepat itu orang yang kena prank itu akan menjadi sedih ya, jelas pasti, kemudian marah gitu, kemudian merasa kok saya kok dibeginikan, lalu kemudian menjadi rendah diri, kemudian menjadi kecewa sekali, dan dampak yang paling parah kemudian dia merasa terbuli begitu, merasa selalu diremehkan. Ini akan sulit untuk kemudian bagaimana bisa mengendalikan para remaja tersebut untuk bisa mengatasi dirinya kalau dia sudah terkena dampak prank yang terlalu dalam. Beberapa tahun yang lalu ada sebuah gambar Yesus yang menurut saya menarik sekali, yaitu gambar Yesus yang tertawa. Nah, gambar Yesus yang tertawa ini buat saya istimewa ya. Karena seringkali agama itu dikaitkan dengan hal-hal yang serius, nggak pernah ngeprank. Sementara Yesus sendiri buat saya punya sense of humor ya. Dia suka ngeprank juga ya pada kita. Maka sebenarnya kata ngeprank bisa menjadi bantuan terutama buat orang muda bahwa Tuhan itu punya sense of humor ya. Dia tidak suka marah, dia suka guyonan. Dia sangat humoris dalam hidup kita. Maka sebenarnya kalau Anda ngeprank Tuhan, tidak usah khawatir ya. Dia tidak akan emosional dengan prank Anda. Ternyata Tuhan itu tidak suka marah dan humoris loh guys. Tetap saksikan program Motivi Kosakata dengan episode-episode menarik lainnya. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman. See you!